kenyataan bahwa di Kuba lagi dibangun pangkalan peluru kendali oleh Khrushchev. Itu membuat Presiden Kennedy begitu marah sampai dia memblokir seluruh Kuba. Satu pulau Kuba itu dikepung oleh kapal-kapal perang Amerika sehingga tidak ada satu sampan pun yang bisa masuk ke Kuba. Kemudian dia mengirimkan kapal selam yang bisa menembakkan nuklir, itu kan pertama diluncurkan tahun 60 di Amerika. Dia mengirimkan beberapa kapal selam ke Laut Utara, dilengkapi dengan peluru balistik misil, di mana dia mengancam Rusia. Kalau Anda tidak tarik peralatan nuklir Anda dari Kuba, saya akan menembak gunung es yang ada di Laut Utara, supaya setengah Soviet kebanjiran. Dan itu membuat Khrushchev akhirnya mengundurkan diri. Jadi apa yang dilakukan Putin sekarang sebenarnya mengulang apa yang dilakukan Kennedy dulu. B2AR langsung. Lalu Pak Bahari ya, lanjut. Ya, saya juga melihat gini, apa nih? Kalau saya lihat Indonesia itu ibarat orang yang dari kampung masuk ke apa nih? Ke terminal kemudian didikte oleh preman terminal, yaitu Amerika Serikat dan NATO dan grup-grupnya itu. Jadi ya seperti dibodoh-bodohi, dibaik-baikin, dikasih minum, dikasih kopi di awal, ya langsung dikatakan, wah baik ya ini ya. Tahu-taunya ada sesuatu di baliknya. Ya kembali lagi saya ingatkan apa nih? Saya mengingat ada beberapa di negara-negara lain, misalnya di Kazakhstan yang baru-baru ini. Kemudian di negara Kazakhstan, terus negara mana lagi tuh? Mongolia, terus di mana baru-baru ini kan bergejolak di sana. Yang ternyata yang motor penggejolaknya itu ternyata didanai oleh dari dana luar negeri. Yang ternyata orang menenggerai itu NED, Nation apa gitu untuk demokrasi katanya. Nah, jadi adanya organisasi non governmental ini, National Democratic Institute, NED Pak, ya, NED Pak ya. Nah, jadi adanya kelihatannya baik untuk mendidik bangsa ini untuk berdemokrasi, tetapi dia membawa suatu muatan yang tersembunyi di dalamnya. Nah, jadi seperti yang terjadi di Kazakhstan itu seperti begitu. Di situ dia membawa suatu muatan politik tertentu dari negara yang penyandang dananya itu. Nah, saya curiga di Indonesia pun sudah masuk yang begini-gini. Sudah banyak ini. Nah, seperti yang Pak Putih bilang itu, adanya franchise agama, ada franchise ini. Ya benar, itu ada di sini memang. Franchise-nya sudah berjalan. Nah, tinggal gimana pemerintah harus bersikap, harus bersikap sesuai dengan konstitusi kita gitu loh, untuk menangani franchise ini. Seperti misalnya organisasinya harus betul-betul pro Pancasila dan harus ada garis yang jelas gitu loh. Kemana maunya arahnya itu organisasinya, Pak. Demikian Pak, itu aja dari saya, Pak. Lanjut ya Pak Bahari. Lanjut ini. Salam Pak Bahari. Tadi nggak komen, kelihatannya tadi nyari tombol raise hand ya. Itu Pak Bahari Muzani. Ya, shalom. Saya mau memberi pandangan sedikit beda dengan teman-teman yang lain. Saya mau mengingatkan apa yang dilakukan Kennedy ketika pesawat mata-mata U-2 Amerika mendapatkan
kenyataan bahwa di Kuba lagi dibangun pangkalan peluru kendali oleh Khrushchev. Itu membuat Presiden Kennedy begitu marah sampai dia memblokir seluruh Kuba. Satu pulau Kuba itu dikepung oleh kapal-kapal perang Amerika sehingga tidak ada satu sampan pun yang bisa masuk ke Kuba. Kemudian dia mengirimkan kapal selam yang bisa menembakkan nuklir, itu kan pertama diluncurkan tahun 60 di Amerika. Dia mengirimkan beberapa kapal selam ke Laut Utara, dilengkapi dengan peluru balistik misil, di mana dia mengancam Rusia. Kalau Anda tidak tarik peralatan nuklir Anda dari Kuba, saya akan menembak gunung es yang ada di Laut Utara, supaya setengah Soviet kebanjiran. Dan itu membuat Khrushchev akhirnya mengundurkan diri. Jadi apa yang dilakukan Putin sekarang sebenarnya mengulang apa yang dilakukan Kennedy dulu. Tapi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Rusia itu bodoh, merugikan diri dan sebagainya, orang nggak sadar dengan melakukan penyerangan ini, ternyata Putin membuat satu keuntungan besar. Salah satu adalah ternyata sekitar 50% dari investment atau industri migas di Rusia itu sahamnya itu dari luar yang dijualkan di pasar modal. Pada saat Rusia menyerang, orang mengatakan Rusia akan kehabisan duit, harga rubel jatuh dan sebagainya. Putin tenang-tenang aja. Dalam beberapa hari, harga saham perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Soviet itu, di bidang migas, itu langsung hancur. Nah, pada saat titik terendah, Putin menyuruh Bank Sentral Rusia untuk memborong saham itu. Akibatnya sekarang, saham-saham itu sudah hampir 100% dimiliki oleh Rusia. Dan kemudian ternyata Ukraina itu adalah pusat dari supplier biji-bijian untuk negara-negara Eropa. Dengan diblokirnya ekspor dari Ukraina, itu otomatis negara Eropa itu one day akan kekurangan biji-bijian. Juga Soviet kan terkenal mempunyai banyak gandumnya. Nah, yang pesta pora adalah Amerika yang menikmati ekspor gandum ke Eropa karena Rusia tidak bisa mengekspor gandumnya ke Eropa lagi karena banknya diblokir segala macam kan. Jadi yang bikin untung atas Eropa itu sebetulnya Amerika juga. Jadi secara nggak langsung Amerika itu ngelicikin Eropa juga. Dan belakangan ini Eropa mulai sadar. Makanya Eropa jadi tidak begitu keras lagi kepada Soviet. Bahwa ternyata kalau mereka keras terhadap Soviet, mereka dikadalin Amerika gitu. Jadi memang ini cukup rumit, perang yang cukup rumit. Hanya harus diakui bahwa Putin itu memang orang-orang yang benar-benar nasionalis dan ingin mempertahankan harkat martabat bangsanya di mata dunia pada saat ini. Saya kira itu aja Pak Paul. Paul. Ya. Ya, bisa ditambahkan Pak. Tapi memang ini ya sebenarnya, nanti benar ya. Sebenarnya saya namakan tadi ya, dengan memboikot Rusia itu sebenarnya tadi Bukon kan udah bilang jadi bumerang kan. Jadi bumerang karena saya titanium. Boeing itu kan dari Rusia. Ya kan? Jadi kalau kita lihat perang Rusia Ukraina ini Eropa dirugikan loh sebenarnya loh. Eropa juga dirugikan karena supplier bunga matahari, biji bunga matahari terbesar itu kan Rusia dan Ukraina kan. Gila itu. Eksportir terbesar dan itu dikonsumsi di Eropa, dikonsumsi di sini karena buat minyaknya kan. Karena ada orang kalau di sini kan kalau alergi minyak, ada yang alergi
ini ya kacang gitu kan, alergi minyak dari kacang, dia dari pakainya ini kan, pakainya bunga matahari. Ada yang alergi. Dan di sini kan kemarin Indonesia kan CPO sempat diboikot kan. Nah, dari mana minyaknya? Dari bunga matahari. Konstituen banyak lagi ya. Wah. Oke, kita lanjut dulu. Ini Pak Kebodohan mau bicara lagi ya? Terakhir nih. Oh, saya coba deh. Ya terakhir ya, Pak Raja Uti ya. Supaya Ya, kita. siap. Oke, terakhir lalu kita langsung tutup. Pak Santi Amar, ya. Oke, jadi begini Pak Paul. Kalau kita lihat krisis Kuba, ini sebetulnya banyak orang beranggapan bahwa itu kemenangannya Kennedy terhadap Uni Soviet pada waktu itu, terhadap Khrushchev gitu. Tapi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Uni Soviet pada waktu itu adalah sebagai reaction dari dipasangnya peluru kendali di Turki sekarang oleh Amerika dan NATO, Pak. Gitu. Nah, jadi kemudian Uni Soviet melakukan tindakan yang sama, meskipun waktu itu dipasangnya rudal nuklir di Turki itu tidak terlalu di-blow up oleh media, tetapi yang banyak di-blow up oleh media adalah krisis Kuba gitu. Nah, akhirnya ya memang seperti yang dikatakan oleh Pak Ghazali tadi, betul memang akhirnya Soviet mundur, tapi nggak jauh sesudah itu pun Pak, Amerika dan NATO terpaksa mencabut peluru kendali yang dia pasang di Turki Pak pada waktu itu. Jadi itu yang kisah yang tidak terlalu banyak di blow up oleh publik gitu. Terus yang kedua, kalau kita lihat di era Perang Dingin, pasukan NATO maupun Amerika tidak akan punya cukup jumlah pasukan untuk menahan gelombang serangan Uni Soviet dan Pakta Warsawa pada saat itu. Oleh sebab itu mereka membuat suatu doktrin, ini mungkin Pak Jenderal kalau bisa menjawab ini ya, doktrin bahwa serangan konvensional Rusia pada waktu itu akan dibalas dengan serangan nuklir jarak pendek dan jarak menengah dari NATO dan pasukannya gitu. Jadi itu sebenarnya, nah sesudah Perang Dingin berakhir, ya rudal jarak menengah dan jarak pendek itu dihapus dengan perjanjian Start 1 dan Start 2, ya sampailah terjadi sekarang selesai Perang Dingin ketika Uni Soviet itu runtuh dan menjadi negara-negara seperti sekarang ini. Nah, jadi kalau betul-betul memang Rusia itu niat mengambil Ukraina, Pak, sebentar Pak Paul, kita melihat angkatan udaranya sendiri pun belum turun kan, belum melakukan serangan udara gitu. Jadi sebenarnya ini mungkin bukan serangan invasi secara total dari Rusia, tetapi merupakan suatu proses negosiasi supaya NATO jangan coba-coba memaksakan Ukraina itu untuk menjadi sekutu NATO gitu. Karena itu sudah mengancam keamanan nasionalnya Rusia, begitu kira-kira Pak Paul gitu. Jadi ya dari sisi ekonomi jelas produsen gandum terbesar di Eropa sebenarnya Ukraina Pak, karena dia punya lahan pertanian yang luas. Kenapa dulu Hitler itu mengutamakan Ukraina untuk direbut terlebih dahulu, meskipun dia sudah berada sekitar 40-50 km lagi dari Moskow, tapi dia mengambil Ukraina. Kenapa? Karena hasil bumi dan hasil alamnya. Jadi Rusia itu juga sebenarnya negara yang sangat kaya dari hasil bumi dan kekayaan alam, Pak. Nah, ini NATO dan sekutunya ini juga tergiur sama itu, Pak Paul. Kalau saya ngelihat ujung-ujung daripada perang itu pada akhirnya adalah masalah ekonomi, Pak Paul gitu. Masalah perluasan pengaruh politik itu masalah ekonomi. Nah, tentunya Putin mungkin tidak begitu suka dan sudah membaca ke arah sana, tetapi ekonomi Rusia sekarang ini pun sudah berbeda dengan Uni Soviet menjelang keruntuhannya. Ekonominya Rusia itu cukup kuat. Nanti yang akan merasakan dampaknya juga ya mungkin sebagian negara-negara di Eropa Barat, Pak, ataupun anggota-anggota NATO sendiri gitu. Kira-kira begitu, Pak Paul. Iya, betul ya. Oke, semua perbedaan pendapat untuk mempertajam opini kita ya. Tapi yang paling penting tadi kita jangan sampai kita diperbodoh dengan isu agama dalam perang. Tapi kalau saya lihat, saya tadi scanning lagi ya, semua media terpecah ya. FIFA itu pro Rusia, Tribun itu pro ke Ukraina, ya. Kompas pro Ukraina. Contohnya ya, kelihatannya media juga kacau nih, media juga kacau ya dengan informasi itu tadi kita kebiasaan dengan informasi-informasi nggak jelas. Kalau di Eropa udah biasa ya, media itu nggak kompak itu biasa, justru bagusnya begitu. Jadi sekarang tinggal pilih kita mau informasi yang mana. Karena sebuah koin itu punya dua mata, ini kan punya dua sisi kan.
Nah, masalahnya kita juga harus terbiasa kita melihat satu ini kan contoh ya, ini contoh, dan kita kan cuma nonton sambil ketawa, sambil tepuk tangan, sambil menilai. Kita nggak rugi apa-apa, ya kan? Kita ngeliat begitu, kita belajar melihat, kita cuma mengomentari, tetapi kita belajar berpikir objektif sebetulnya. Lanjut Pak Santi Amar, silakan tutup. Iya, ini saya sebagai penutup. Kalau saya sih ya sah-sah aja lah semua itu kita berpendapat begitu ya. Tapi yang paling penting, kepentingan nasional kita harus kita amankan. Ya, sekecil apapun peranan kita harus kita optimalkan. Apa yang di-warning oleh Pak Paul itu, cara berpikir kita itu jangan seperti yang dikatakan tadi, betul-betul objektif. Kristen juga begitu, Islam begitu ya. Kita terlatih dengan inilah, kita di Zoom ini. Nah, yang kedua, kalau saya tambah ini ya, itu kan kalau senjata-senjata itu kan expire itu, ya kan? Jadi udah terlalu banyak stoknya senjata Rusia itu. Untuk marketing daripada senjata itu gimana sih? Ya habisin gitu kan. Jadi itu memang korban percobaan dia. Jadi keunggulan daripada senjata Rusia itu kan diuji di situ. Nah, nanti disempurnakan lagi mana kelemahannya gitu loh. Itu hanya side angle aja lah. Side angle aja untuk kita keluar daripada fokus yang sudah mapan ini dari mainstream. Ya, supaya apa? Ada pengembangan senjata kan? Mesti dicoba dong, mana kelemahannya, mana kelebihannya. Supaya marketing kan, udah itu stoknya udah banyak, expire, hajar aja lagi, udah gitu. Oke, terima kasih Pak Paul. Kita mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah mengikutinya, dicerdaskan kita, lebih objektif, disinari oleh anugerah dan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan kita. Mari kita berdoa.